Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau ditanya apa zikir yang paling baik, maka jawabannya adalah afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita meninggal, kita usahakan untuk kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang-orang yang akan meninggal dunia, kita usahakan membisikkan di telinganya bacaan la ilaha illallah supaya dia meninggal dalam menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ruqyah mandiri. Teman-teman yang suka mimpi-mimpi buruk nih, nah teman-teman bisa melakukan ruqyah mandiri. Dengan cara apa? Caranya adalah teman-teman boleh ngambil wudhu dulu, lalu kemudian pasang mukena yang baik, lalu kemudian sediakan air putih, lalu kemudian teman-teman letakkan di atas sejadahnya, dan kemudian teman-teman baca nih ayat-ayat ruqyah. Di antaranya adalah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Nah, itu diulang-ulang semampunya. Lalu kemudian hembuskan ke dalam gelas itu, lalu kemudian teman-teman minum, atau sekedar teman-teman hembuskan tangannya dan usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Nah, selesailah aktivitas ruqyahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Lakukan ini agar istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu sampai kita sampai kita risau meninggalkannya. Yang pertama, mulai dari hal yang sedikit. Misalnya nih, kita pengen istiqomah tahajud, maka mulai dari 2 rakaat aja dulu. Atau bangun dekat-dekat azan subuh aja dulu. Lalu kemudian setelah itu teman-teman melakukan sholat tahajud 2 rakaat. Lakukan terus-terusan sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, maka boleh ditambah tahajudnya menjadi 4 rakaat. Jadi caranya adalah mulai dari hal yang kecil, lakukan sampai kita risau meninggalkan, dan boleh dinaikkan kalau kita sudah risau meninggalkannya. Apapun itu. Kalau kita mau olahraga pun naik sepeda, mulai dari 5 menit dulu, lalu naik setengah jam, lalu naik 1 jam. Nggak boleh diporsir. Kalau diporsir nggak bakal jadi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah sholat witir dikerjakan sehabis isya? Jawabannya adalah boleh, karena batas witir itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Nah, persoalannya adalah ketika teman-teman sudah sholat isya nih, lalu sudah sholat sunat ba'diyah isya nih, lalu teman-teman sholat witir, silahkan nanti tengah malam kalau mau tahajud lagi boleh, tapi jangan witir lagi ya, karena witir itu cuman boleh 1 kali. Kalau dilakukan 2 kali nanti dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6, genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4, genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4, genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2, genap. Jadi witir itu tidak boleh 2 kali ya, cuman boleh 1 kali aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Iftitah di dalam sholat itu sunnah ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. So, iftitah di dalam sholat bukan wajib. Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat jemaah, lalu sahabat mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tadi mengucapkan Allahu Akbar kabira? Maka sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Futihat abwaabas samawat. Saya melihat pintu langit terbuka karena engkau mengucapkan itu. Dan setelah itu Ibnu Umar tidak pernah menghilangkan kalimat iftitah setiap melakukan sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ujian itu sedikit, nikmat jauh lebih banyak. So, kalau teman-teman diuji, jangan merasa ujian itu banyak ya. Contoh, ketika anak sekolah, dia kuliah 1 semester, ujiannya kan cuma 1 minggu. Dan ujian anak SD itu beda dengan ujian anak SMP. Serta guru yang memberikan ujian kepada anaknya itu selalu memberikan ujian dengan kapasitas anaknya. Nggak mungkin guru memberikan ujian yang anaknya belum belajar. So,
Allah juga demikian. Allah memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian sesuai dengan kelas kita. Kalau ada di antara kita yang selama ini merasa ujian itu banyak, bukan karena ujian itu banyak, bisa jadi karena dua hal. Pertama, kita lupa mengingat nikmat, atau kita membesarkan ujian yang sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa untuk semoga mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Doanya adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lunakkan atau mudahkan untukku saat menghadapi sakaratul maut. Kita tahu sakaratul maut itu susah, dan kemudian sakaratul maut itu adalah bagian dari hal yang menyakitkan. So, banyak-banyak berdoa di ketika kita sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau 3 kali setiap habis sholat ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untukku dalam menghadapi sakaratul maut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Orang yang sudah pikun itu tidak wajib lagi sholat, puasa, dan zakat. Kalau dia tidak puasa, maka juga tidak diwajibkan untuk membayar fidyahnya. So teman-teman, kalau ada orang tua kita yang pikun, tidak usah kita terburu-buru atau memaksa dia untuk melakukan ibadah sholat ya. Karena orang pikun itu juga tidak diwajibkan lagi untuk sholat dan membuka auratnya. Hal ini berbeda ketika ada orang yang sudah dalam keadaan stroke tapi akalnya masih sempurna. Dia masih belum pikun tapi dia udah stroke nih, maka dia dibolehkan untuk sholat. Dia diwajibkan untuk sholat tetap walaupun dalam keadaan berbaring. Intinya adalah selagi akalnya masih sempurna, dia tetap wajib sholat selagi dia belum pikun. Tapi kalau udah pikun dia boleh meninggalkan sholat. So, kalau mau nggak sholat mungkin pikun dulu kali ya. Tapi enggak sih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Lutut sakit, boleh nggak sholat duduk? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu qa'iman," sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa ilam tastati fa'ala janba. Kalau nggak bisa ya kalian miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian. Kalau nggak bisa ya kalian telentang. Kalau sholat ngemiring ke kanan, maka dadanya itu dan wajahnya ke arah kiblat ya. Tapi kalau nggak sanggup miring ke kanan, maka sholatnya itu telentang, kakinya mengarah kiblat, kepalanya dikasih bantal sehingga kepalanya itu mengganjel, sehingga wajahnya menghadap kiblat. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa mendapatkan keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ini adalah doa yang kita dawamkan kalau kita pengen punya keturunan dan lama nggak punya keturunan. So teman-teman boleh mendawamkan doa ini setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau sholat ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kita mati, biar kita dalam keadaan pengen punya keturunan. Oke? Nah akhirnya kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Boleh dibaca suami istri ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bayar hutang tapi orangnya udah nggak ada. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita cari ahli warisnya dan kita berusaha untuk membayar hutang kepada dia. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, maka kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Rupa-rupanya pas kita ketemu sama dia, akhirnya dia ternyata masih hidup nih. Maka kita harus bilang sama dia, "Hei fulan, kemarin aku punya hutang sama engkau. Aku cari ahli warismu nggak ada. Aku cari engkau juga nggak ada. Maka aku ganti dengan sedekah. Kira-kira engkau ikhlas nggak?" Kalau dia ikhlas aman. Tapi kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus menggantinya dan yang kemarin tetap dianggap sedekah.